Selamat datang di interview session Center for Digital Society, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Kita punya tamu spesial hari ini, Pak Dirga Yusa Setiawan. Selamat datang. Terima kasih. Saya panggilnya Mas atau Pak atau Mas Mas Yusa. Oke, terima kasih Mas Yusa sudah hadir di tempat kami. Kami ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan digital transformation di Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia ini sudah mengalami perubahan luar biasa dalam dunia digital, terutama dari konvensional lifestyle ke digital lifestyle, dari conventional governance ke digital governance, dari conventional economy ke digital economy. Bagaimana pendapat Mas Yusa tentang transformasi Indonesia yang luar biasa? Ini topiknya cukup besar ya, saya agak bingung mulai dari mana. Tapi coba saya break dari hal-hal yang kecil dan kesehariannya. Saya lihat contoh sekarang sedang populer sekali, atau mungkin kedepannya akan menjadi de facto standar untuk kita bertransaksi, yaitu layanan aplikasi on demand, misalkan untuk ojek atau untuk makan, lalu untuk perbankan juga sebentar lagi akan on demand. Aku melihat hal-hal yang sebelumnya butuh waktu dan butuh birokrasi yang cukup ribet atau tenaga dan pikiran yang perlu dicurahkan, sekarang menjadi sangat sederhana dan sangat cepat ya. Jadi tadi ada aspeknya mulai dari kita dan lifestyle ya, dari kita bangun tidur, kita apa yang kita lakukan setelah itu untuk kita supaya dapur kita ngebul ya kan, atau kita tidak perlu lagi kita punya dapur karena semua bisa kita pesan dengan mudah dan cepat dan murah juga. Lalu kita lihat juga dari sisi komunikasi itu sebenarnya yang paling terasa ya, karena dulu kita punya sebelum zamannya smartphone dan internet, kita bisa lihat pola komunikasinya tuh sangat berbeda, jauh lebih santai, lebih butuh waktu. Dimana sekarang komunikasi bisa dilakukan dengan instan. Walaupun saya juga sekarang melihat ya ada kedewasaan dalam masyarakat berkomunikasi. Jadi dulu sempat ada sebuah fenomena sosial yang cukup mengkhawatirkan, dimana ketika kita sudah kirim pesan dan itu sudah read terus tidak dibales, orang-orang pada marah. Atau misalkan saya kirim email jam lalu, kok kamu belum balas sekarang? Nah, tapi sekarang kayaknya sudah mulai ada pendewasaan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sudah mulai ada kantor-kantor yang tidak, bos-bosnya tidak memiliki ekspektasi lagi untuk anak buahnya membalas email di luar jam kerja. Menurut saya itu sangat manusiawi, walaupun teknologinya memungkinkan, tapi kembali ke faktor sosial, faktor manusia. Jadi memanusiakan teknologi itu kita sudah mulai masuk ke tahap itu yang kalau di negara-negara Eropa sih bahkan sudah dikodifikasi ke dalam undang-undang atau peraturan regulasi ya. Itu saya lihat seperti itu untuk yang transformasinya. Jadi kita sudah hampir melewati tahap wah ini teknologi baru apa yang bisa kita lakukan, kita manfaatkan sampai jor-joran sampai ke tahap itu dewasa. Oke, bagaimana dengan perubahan atau transformasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia dan juga pemerintah nasional dalam hal mendigitalisasi governance mereka, tata kelola pemerintahan mereka? Apakah itu hanya semacam euforia saja? Wah, kita ada program Smart City dan semua kota berlomba-lomba melakukan itu. Atau sebetulnya ada hal yang lebih substansial yang memang dibutuhkan oleh publik di kota dan daerah-daerah itu. Ya, jadi untuk bisa memimpin di lingkup sebesar atau sekecil apapun ya, misalkan keluarga, memimpin RT RW, apalagi di tingkat kabupaten, kota dan provinsi dan juga nasional, yang paling penting adalah indera perasa dari seorang pemimpinnya. Pemimpin itu harus bisa merasa apa yang sedang terjadi di sekitarnya, di daerah yang dia pimpin, ya kan, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang hidup di kotanya atau bekerja di kotanya. Kadang kan ada orang yang datang aja ya kan, bukan orang Jakarta tapi ambil cari makan di Jakarta atau di Jogja juga seperti itu. Nah, teknologi memungkinkan seorang pemimpin merasakan lebih baik. Itu yang saya rasa
transformasinya terbesar di situ. Jadi kalau kita lihat kantor-kantor kepala daerah dari 10 tahun yang lalu dibandingkan dengan kantor kepala daerah sekarang. Ya, jadi kepala daerah 10 tahun yang lalu kalau kita masuk kantornya itu kita lihat ada satu layar. Layar itu layar apa? Layar televisi. Ya, kita lihat macam nonton TV dan itu biasa satu channel TV berita. 10 tahun lalu kan sudah ada ya, sekarang 2016, 2006 itu udah channel berita aja sudah ada. Tapi informasi yang didapatkan oleh kepala daerah itu difilter oleh satu sensor dan melalui satu meja redaksi. Nah, kalau kita sekarang melihat ke kantor-kantor kepala daerah, apalagi mereka yang sudah menjalankan program-program Smart City, kita bisa lihat jauh lebih banyak dari satu, mungkin 12 layar, rata-rata 12, 6, bahkan di tingkat kelurahan pun di DKI contohnya di kantor lurah itu sudah ada kayak 12 layar, di mana mereka bisa melihat apa yang sedang terjadi di daerah mereka. Dan sensornya tidak difilter oleh media, tapi langsung smart sensor yang memang diimplementasikan di jalan raya misalkan, atau di gedung-gedung pemerintahan, atau juga terintegrasi dengan sistem misalkan point of sales atau sistem administrasi kependudukan. Jadi ketahuan hari ini berapa banyak orang yang datang ke kantor pemerintah, berapa lama mereka menunggu. Kan sekarang kan hampir semua kantor pemerintah ada tiketnya kan, kita datang kita ambil tiket, lalu berapa lama waktu mereka menunggu sampai mereka dilayani. Terus ketika mereka dilayani berapa lama sampai mereka keluar dari kantor. Sekarang sudah mulai ada kantor pemerintah yang menggunakan sensor, jadi mengetahui tanpa harus pencet tombol untuk tiket pun mereka tahu berapa lama nih yang pengguna smartphone kan kita bisa deteksi dari Bluetooth, dari WiFi, berapa banyak